Mari angkat tangan kita, katakan. Danke Tuhan Yesus, danke banyak-banyaklah, danke par hidup, danke par berkat yang beta terima. Ya Yesus, danke Tuhan Yesus, saya danke banyak-banyaklah, beta percaya Tuhan beserta selama-lamanya. Mari taruh tangan di dada, angkat tangan yang satunya, katakan. Beta percaya Tuhan beserta selama-lamanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Mari saya ajak kita buka kedua tangan di hadapan Tuhan. Angkat ucapan syukur. Dengan bersuara kita katakan terima kasih. Katakan danke banyak Tuhan Yesus. Sudah mau bermasmur, berdoa, sudah mau menyembah dalam roh, angkat penyembahan. Kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankan. Dalam hidupku, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Katakan sungguh Tuhan, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu nyata atas kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Sampai hari ini kami merasakan kasih anugerah Tuhan yang memberkati kami dan yang menyelamatkan kami. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, Kau telah datang ke dalam dunia untuk menebus kami. Kau mati di atas kayu salib.
Engkau mencurahkan darah supaya kami, segala dosa-dosa kami disucikan oleh darah-Mu. Engkau mati, dikuburkan, Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Dan Engkau hidup untuk selama-lamanya. Supaya kami yang percaya padamu, kami juga tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Engkau yang telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Dan Engkau juga yang telah berfirman akan datang kembali untuk kali yang kedua menjemput gereja-Mu. Inilah kami gereja-Mu. Biar kami disiapkan menjadi umat yang layak untuk menyongsong kedatangan-Mu untuk kali yang kedua. Datanglah segera Tuhan Yesus, datanglah. Ini kami umat-Mu. Terima kasih, biarlah kami tetap berpegang teguh kepada iman dan percaya kami. Kami tidak goyah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Makasih, Engkau memberkati hidup kami, Engkau membela, menuntun kami. Tuhan, semua itu anugerah Tuhan. Sekarang kami buka hati kami, berfirmanlah kepada kami. Tuntun kami memasuki hari-hari ke depan. Tuhan, kami boleh melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, biar kami semua boleh melihat perbuatan-Mu yang besar. Oh, pekerjaan-Mu yang ajaib dinyatakan melalui kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, taruh perkataan firman melalui mulut dan bibir hamba-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Kami akan duduk diam di hadirat-Mu untuk mendengarkan perkataan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari umat Tuhan sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Terus berkati kita semua, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom saudara. Saya percaya kita semua diberkati di hadirat Tuhan. Nanti kita masih terus memuji menyembah Tuhan. Saya percaya Tuhan senang disembah. Tuhan senang disembah. Nah saudara, satu ayat yang saya mau ajak kita baca bersama-sama dalam Efesus pasal yang kedua. Pesan Tuhan hari-hari ini Tuhan berbicara kuat kepada saya untuk disampaikan kepada umat Tuhan. Efesus pasal yang kedua kita baca ya. Kalau sudah ada di layar. Oke. Kita baca 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara dikasih Tuhan, dikatakan kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Dan pekerjaan baik itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan sebelumnya. Dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bukan cuma Tuhan yang mau, biar kita semua responi. Saya juga mau Tuhan. Kita mau hidup di dalam rencananya Tuhan. Yang mau katakan amin. Saudara, kalau kita hidup di dalam rancangan yang dipersiapkan Tuhan buat saudara dan saya percaya hidup kita itu menjadi hidup yang spesial. Hidup yang diberkati, hidup yang menjadi berkat, hidup yang memuliakan Tuhan. Ya, tidak dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan, tapi hidup yang berkemenangan. Katakan amin. Saudara, karena itu kita harus hidup di dalamnya. Supaya kita hidup di dalamnya, kita perlu mengerti. Pertanyaannya semua orang, bagaimana saya tahu Pak? Bagaimana saya tahu? Ini semua yang sudah dipersiapkan Tuhan buat hidup saya. Seperti apa itu Tuhan? Tentu kita bertanya, waktu kita dengar firman Tuhan ini kita mau. Ya Tuhan, saya mau hidup dalam rencana-Mu. Tapi sekali lagi pertanyaannya, bagaimana kita mengerti? Bagaimana kita tahu kita ada di posisinya sesuai dengan rancangannya Tuhan? Saudara, kuncinya sebetulnya di anak kalimat pertama. Saudara dan saya, ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Hanya mereka yang sungguh-sungguh buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus akan melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Orang yang diciptakan dalam Kristus Yesus akan menemukan tempat di mana Tuhan persiapkan dia untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara, sambil kita dengarkan pesan firman Tuhan ini sambil kita menguji ya. Apakah saya ada di tempat di mana saya seharusnya berada?
Udah di gereja pasti sudah, tapi maksud saya di tempat di mana saudara sedang mengerjakan sesuatu, apakah kita sedang melakukan jadi kehendak Tuhan, berjalan atau hidup dalam panggilan Allah? Mari kita mulai dengan yang pertama, kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Saudara kalau beli barang, saudara pasti ngecek buatan mana nih? Wah, buatan Cina. Wah, ini buatan Jepang nih. Wah, yang ini lebih bagus nih karena buatan ini, buatan itu. Tapi saya beritahu saudara, ada yang paling baik terbaik yang manusia tidak bisa contoh, tidak bisa buat. Yaitu kalau itu buatannya Allah. Katakan amin. Saudara, kita ini disebut buatannya Allah. Wah, itu spesial. Nah, buatan Allah itu hanya dapat terjadi diciptakan dalam Kristus Yesus. Apa artinya ayat ini? Saudara dan saya diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Sampelnya, contohnya adalah Kristus Yesus. Saudara diciptakan, lalu saudara dibuat, dibentuk, diproses untuk menuju keserupaan dengan Kristus Yesus. Karena itu kita ciptaan buatan Allah itu diciptakan dalam Kristus Yesus. Dalam image Kristus. Saudara membuat sebuah patung, sebuah benda, sebuah karya seni. Pasti saudara mengacu kepada sesuatu. Saya mau buat kayak gini nih. Ini saya mau buat kayak gini. Kalau saya mau buat dia bentuknya seperti ini, maka saya akan buatnya sedemikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus, maka saudara dan saya perlu melewati proses sama dengan apa yang dialami Tuhan Yesus. Mungkin kita tidak sampai tahap yang tadi disebut penyalipan dan sebagainya, tidak. Tapi ada satu proses yang sudah perlu lewati untuk kita melakukan pekerjaan baik itu. Tuhan Yesus selama 3,5 tahun di atas muka bumi melakukan pekerjaan yang dipersiapkan Allah baginya dengan tanda-tanda mujizat. Dia menyiapkan murid-murid untuk meneruskan pekerjaannya. Dia menyelesaikan dalam waktu yang tepat sebelum dia naik ke surga. Itu pekerjaan yang dipersiapkan. Nah, saudara dan saya juga dipersiapkan untuk melakukan sesuatu. Ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya, maka itu diawali ketika Tuhan Yesus berjalan menuju ke Sungai Yordan. Di sana dia dibaptis oleh Yohanes. Pada waktu Tuhan Yesus dibaptis, ada gambar burung merpati turun. Dan ada suara dari surga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara, kita sebagai orang Kristen akan melewati satu proses yang sama. Sebagai tanda iman kita, kita melalui yang namanya baptisan. Saya sekarang mengacu kepada kisah bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka juga harus melewati ini. Untuk mereka masuk pada rencana Tuhan, mereka melewati baptisan ini. Tapi baptisan pertama itu tidak secara langsung bentuk baptisan, tapi gambaran baptisan itu adalah ketika mereka harus menyeberangi Laut Teberau. Mengalami masa tantangan, ketakutan, diserang oleh Firaun dan tentara Mesir. Mereka harus menyeberangi Sungai Yordan. Menyeberangi Laut Teberau. Rasanya gak mungkin, tapi mujizat terjadi. Ketika mereka berhasil menyeberang, Firaun dan tentara Mesir mencoba untuk menyerang. Tapi mereka kemudian digulung oleh lautan itu. Mereka binasa. Saudara, itu menjadi simbol dikatakan suatu baptisan bagi bangsa ini. Tapi ada satu proses lagi. Waktu mereka di padang gurun, membuat sebuah ikatan perjanjian dengan Tuhan. Bangsa Israel melakukan apa yang disebut sebagai sunat di Alkitab. Perjanjian lama itu adalah perjanjian darah antara umat Tuhan dengan Tuhan. Melakukan sebuah ikatan perjanjian. Nah, di dalam perjanjian baru, ikatan perjanjian darah itu sudah dilakukan oleh Kristus di kayu salib. Katakan amin. Dia mencurahkan darahnya untuk saudara. Sehingga setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita menjadi ciptaan yang baru. Baptisan dan proses sunat
Ini berbicara tentang kita diubahkan sebagai ciptaan yang baru dan dikuduskan. Sunat secara rohani dalam perjanjian baru adalah sebuah komitmen untuk menguduskan diri kita daripada segala kedagingan dunia. Kalau kita mau dibentuk sebagai ciptaan dalam Kristus Yesus, maka saudara dan saya harus menguduskan diri. Baptisan itu gambaran hidup lama kita ditenggelamkan dengan Kristus, kita dibangkitkan sebagai ciptaan baru. Penyucian itu dilakukan. Lalu dari pihak kita ada satu komitmen untuk menguduskan diri kita. Ada sebuah ikatan perjanjian dengan Tuhan. Makanya gak heran orang yang mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, dibaptis. Saudara gak selalu, wah begitu selesai, wah semuanya everything is okay. Tiba-tiba kok seperti ada satu tuntutan untuk kita memutuskan berbagai hal atau bayar harga pemutusan dengan dunia ini. Itu ibaratnya satu perjanjian, memutuskan diri dari dunia ini. Kalau enggak sudah enggak bisa jadi ciptaan dalam Kristus Yesus. Ada ikatan-ikatan dengan dunia yang kita harus berani putuskan. Makanya ada sunat secara rohani. Kebiasaan-kebiasaan dosa, hidup dalam dosa, pergaulan yang mungkin sudah tahu bahwa ini akan membuat kita kembali jatuh dalam dosa, perlu kita putuskan. Hal-hal yang membuat kita akan kembali kepada dunia itu harus kita putuskan. Itulah ikatan perjanjian komitmen dengan Tuhan. Saudara, kalau ada kita hari-hari ini kita mau ikut Tuhan tapi hidup lama kita masih mau sama. Saya mau jadi orang Kristen biasa-biasa aja lah. Ya, jauh-jauh aja di belakang dah, nggak usah deket-deket sama Tuhan. Saya beritahu saudara, maaf. Nggak ada itu istilahnya saya mau ke surga tapi di pinggir-pinggirnya aja. Nggak ada. Surga ya surga. Nggak ada tuh pinggirannya, saya di parkirannya aja pinggir. Nggak ada. Saudara maaf. Firman Tuhan harus disampaikan, kebenaran harus disampaikan. Mari putuskan berbagai ikatan dengan dunia ini. Makanya kalau masih ada simpan opo-opo, jimat segala macam itu mesti diputuskan. Jangan ada ikatan masa lalu. Ikatan roh jahat, roh nenek moyang. Ini sayang, ini dari dulu, dari nenek moyang diwariskan. Kalau saudara tahu itu kuasa kegelapan, putuskan itu. Saya nggak ada amin. Ternyata berat ini. Saudara betul, kalau nggak bisa saudara akan masuk dalam rancangan Tuhan yang sempurna, nggak bisa. Perjanjian sunat itu harus dilakukan untuk memutuskan dengan ikatan dosa masa lalu maupun kuasa kegelapan. Saudara, satu jemaat kami, karena dari keturunan, dari orang tuanya, ikatan kuasa kegelapan. Terus menghantui rumah tangga, keluarga. Wah dia hidup gak nyaman, sungguh-sungguh ikut Tuhan gak bisa. Terus menghadapi. Kenapa? Masih ikatan kuasa kegelapan itu masih ada. Sampai datang ke sini pelayanan, wah semua udah pelayanan pelepasan dilakukan. Cuma masih ada susuk yang gak bisa keluar. Didoakan gak keluar. Masalahnya dia bilang dia itu bisa, apa istilahnya ya, indigo ya. Bisa lihat roh-roh, bisa lihat roh jahat, roh halus. Masih kayak gitu. Jadi hidupnya gak tenang. Karena ikatan kuasa kegelapan urusan masa lalu masih ada. Didoakan. Lepas tapi ada lagi. Sampai satu hari dia cerita, pas dia dikirim dari temannya YouTube channel saya, satu link, Worship with Veliar. Mulai sejak itu, wah dia mulai suka. Dia mulai suka memuji menyembah Tuhan. Dia mulai suka, dia pikir udahlah dia gak perlu lagi cari hamba Tuhan mana. Dia muji nyembah, dia ikutin melalui YouTube, dia worship. Dia bagi saksian pagi itu dia lagi ikut worship. Selesai ikut worship, dia nyembah Tuhan, terus dia mandi. Selesai dia mandi, dia kaget waktu lihat di kaca. Itu susuk keluar sendiri, saudara. Itu susuk keluar sendiri.
Karena satu doa dia minta, Tuhan bebaskan saya. Dalam penyembahan dia bilang itu benar mujizat Tuhan terjadi. Itu susuk lepas dalam nama Yesus. Saudara, hari ini saya baru melayani, saya layani orang tuanya. Karena hubungan jadi enggak acau. Orang tuanya saya perlu layani juga. Saudara, saya percaya sunat secara rohani itu harus kita lakukan. Yang mengerti katakan amin. Biar hidup kita ini menjadi ciptaan yang serupa dengan gambaran Kristus. Yang mau katakan amin. Proses yang kedua diciptakan dalam Kristus Yesus. Ketika Tuhan Yesus habis dibaptis, maka Tuhan Yesus pergi ke padang gurun. Selama 40 hari, selama 40 malam, di situ dia berdoa, berpuasa. Tidak makan, tidak minum selama 40 hari di padang gurun. Dan disitulah Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Dicobai oleh iblis. Tapi Tuhan Yesus tidak jatuh dalam dosa. Dia menang, dia mengalahkan setiap tipu muslihat iblis. Saudara, proses yang kedua di mana hidup rohani kita itu diciptakan dalam Kristus Yesus adalah proses rohani di mana kita harus mengalami dan tidak bisa tidak. Kalau mau naik tingkat secara rohani, kita melewati yang namanya padang gurun. Oh puji Tuhan, aminnya banyak. Biasanya kalau ngomong padang gurun udah diam semua. Tapi di Ambon ini luar biasa. Tapi mungkin karena di Ambon gak ada padang gurun ya. Wah tanahnya subur semua. Tapi sudah dikasih Tuhan, itulah bangsa Israel. Begitu lewat laut Teberau, masuk tanah perjanjian, langsung di depan mereka padang gurun. Begitu di padang gurun mulai diproses. Disitulah ketahuan aslinya, bersungut-sungut. Kenapa Tuhan? Ada berapa banyak kita juga ketika kita berjalan dengan Tuhan, tiba-tiba kita lewati proses padang gurun, kok kayaknya Tuhan, mana pembelaan Tuhan? Mana doa saya belum dijawab. Saya mulai kering secara rohani. Tuhan kenapa? Diproses dari sana, tekan dari sini. Saya beritahu saudara, padang gurun memang gak enak. Tapi dengar, sekalipun kau melewati padang gurun, percaya pemeliharaan Tuhan gak pernah berakhir dalam hidup saudara. Di padang gurun selalu mujizat dan penyediaan Tuhan tetap ada. Kita belajar dari bangsa Israel. Mereka lewati padang gurun, tapi tiap hari bayangkan ada embun turun dari langit. Begitu dia nyentuh bumi dia berubah warna jadi putih. Begitu dikumpulkan dia berubah. Bisa menjadi sebuah adonan waktu diolah menjadi roti. Bangsa itu makan tiap hari dari roti mana. Selama ada embun turun dari langit, hari itu selalu ada berkat. Selama embun masih turun dari langit. Wow. Itu berkat selalu ada. Saya pernah menulis lagu ini. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi. Selalu baru bagiku. Tahu lagunya ya? Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu. Tahu lagunya? Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi. Selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu. Kau Bapa yang baik. Saudara, saya ingat waktu nulis lagu ini, saya bayangkan bangsa Israel, embun itu turun. Dan itu berkat penyediaan Tuhan. Dan saya beritahu saudara, kenapa berkat Tuhan baru setiap pagi? Karena embun yang turun hari ini, itu beda sama yang turun kemarin.
Karena awan yang melintasinya juga bukan awan yang kemarin. Selalu baru setiap hari. Berkat untuk saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan pernah ragu pemeliharaan Tuhan. Sekalipun kadang kau melewati padang gurun, bosan. Bangsa Israel gitu gini terus. Kenapa nih? Ada beberapa orang yang berseru, Tuhan saya kok ngalami proses ini, belum selesai. Saya mendoakan banyak orang-orang di YouTube channel ataupun DM ke saya. Saya doakan, apalagi di YouTube channel. Kalau saya udah mendoakan itu, saya akan ketemu orang yang sama yang mendoakan ini, yang kalau saya ingat-ingat, rasanya dia udah 3 tahun doa yang sama. Tapi luar biasa dia enggak patah semangat. Dia bilang dia tetap percaya Tuhan pasti buat mujizat. Saya beritahu, ini padang gurun di mana saudara akan lihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup. Saudara dikasih Tuhan, seorang hamba Tuhan ngobrol sama saya. Dia cerita, Pastor Weliar, ini hamba Tuhan muda. Kita tuh betul-betul ngalami yang namanya padang gurun, Ma. Kita harus lewati proses ini. Waduh, macam-macam gini. Ya itulah Pak, kami hadapi. Saya bilang puji Tuhan, bersukacitalah. Saya sambil senyum-senyum, dia juga jadi senyum. Kenapa Pastor? Kalau mau dibawa Tuhan pada kemuliaan besar, padang gurun itu harus dilewati. Engkau tidak akan masuk melihat kemuliaan besar tanpa melewati padang gurun. Semua. Saya katakan saya juga lewati. Itu yang namanya proses padang gurun, gak enak. Tapi di balik itu betul ada kemuliaan yang disediakan Tuhan besar. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, di padang gurun itu adalah sebuah proses pemurnian, pengudusan. Tapi kadang yang namanya padang gurun itu gak cuma sekali. Bisa berulang proses dalam hidup kita. Memproses kita supaya kita mungkin murni, supaya hati kita mulai bersih. Tapi saudara, padang gurun juga membuat yang tadi disebut pemurnian. Supaya hidup rohani kita itu wangi. Saudara, saya berdoa kita semua, hidup rohaninya itu wangi. Memancarkan kemuliaan Tuhan. Tapi untuk wangi lewat proses. Prosesnya beda lagi. Saya teringat kisah tentang Ratu Esther. Sebelum Esther menjadi ratu, dia harus melewati satu proses. Dikatakan di Alkitab, dia diproses selama 6 bulan. Dia diminyaki dengan minyak mur setiap hari selama 6 bulan. Wow. Sesudah itu 6 bulan berikutnya, diminyaki dan diberikan wangi-wangian. Itu prosesnya. Mungkin minyak wangi-wangian enak, tapi mur, saudara. Waduh, saya beritahu sudah gak enak. Satu kali saya mengurapi, saya lupa itu minyak dikasih, ada yang kasih ya dari Israel, beberapa bentuk minyak yang unik-unik. Main ambil aja salah satu. Wah kita ngurapin saudara, saya mulai ngurapin. Mulai tengah-tengah ngurapin saya bingung kenapa tangan saya panas banget ini. Dan semua yang saya urapi kepanasan semua di jidatnya saudara, dahinya. Habis pengurapan saya akhirnya ngecek itu minyak apa tadi. Begitu dilihat itu mur. Dalam bahasa Inggrisnya myrrh. M-Y-R-R-H. Myrrh. Waduh, saya bilang pantesan ini panas banget. Saudara, tahu nggak? Esther 6 bulan tiap hari minyak mur. Itu panasnya luar biasa. Dan itulah disebutkan yang namanya detoksifikasi kulit. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita lewat proses itu untuk melewati yang namanya detoksifikasi rohani. Supaya sesudah itu 6 bulan kemudian ketika dia diberikan minyak-minyak yang lain dan wangi-wangian. Itu tubuhnya harum luar biasa. Itu sudah detoksifikasi sehingga wangi-wangian itu menyerap ke dalam tubuh. Dia gak pakai parfum pun dia jalan aja udah wangi pasti. Saudara,
Kalau mau hidup kita rohaninya wangi, nggak ada jalan lain. Mari izinkan detoksifikasi rohani itu terjadi dalam hidup kita. Mau jadi ciptaan baru serupa dengan Kristus. Oh puji Tuhan, yang angkat tangan cukup banyak. Siap mau dipakai untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang siap katakan amin. Aminnya ragu-ragu ini. Mau dipakai Tuhan katakan yes. Lihat kanan kiri, mau dipakai Tuhan. Engkau mau dipakai Tuhan. Pak, siapa saya Pak? Aduh gimana Pak? Saudara, kadang-kadang kita underestimate ourselves. Kita kita underestimate diri kita sendiri. Siapa gua? Tapi percaya saudara, kalau sudah masuk dalam rencana Tuhan, saudara bisa dibawa Tuhan pada hal yang saudara nggak pernah kepikir sebelumnya. Atau ada hal-hal yang sudah mimpi jauh-jauh hari. Saudara, untuk penggenapan mimpi itu, waduh prosesnya gak gampang. Tapi itulah, untuk melakukan pekerjaannya Tuhan, yaitu pekerjaan baik, kita dipersiapkan. Harus menjadi ciptaan serupa dengan Kristus. Nah, saya masuk kepada part kedua, melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saudara, Tuhan itu sudah menyiapkan untuk kita umatnya yang saya pakai istilah tadi pekerjaan baik. Ada 3 prinsip utama pekerjaan baik yang disiapkan Tuhan. Saudara, yang pertama kalau kita lihat dalam Kejadian pasal yang pertama. Kalau bisa ditayangkan Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Dikatakan bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berkuasalah atau take dominion over apa saja. Zaman itu adanya cuma binatang-binatang di darat, ya zaman Adam ya waktu ciptaan. Yang ada yaitu semua tumbuhan, hewan. Take dominion, ambil alih kekuasaan atas semua. Take the authority, kita orang-orang pilihan Tuhan diciptakan dalam Kristus Yesus. Tuhan udah menyiapkan kepada kita pekerjaan baik. Di mana di tempat itu saudara dan saya dipakai Tuhan untuk take dominion, take over dominion. Mengambil alih kekuasaan secara rohani. Saudara begini, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas semua hewan tadi disebut. Kalau kita melewati proses yang pertama tadi diciptakan dalam Kristus Yesus, saya sangat yakin kita itu diberikan otoritas baru. Tuhan kembalikan otoritas itu. Kemuliaan yang hilang itu dikembalikan. Sehingga manusia ciptaan dalam Kristus Yesus itu punya otoritas. Apa yang saudara ucapkan jangan main-main. Itu penuh kuasa. Jadi kalau saudara melihat seseorang yang diberikan otoritas Tuhan, dia katakan ini dalam nama Yesus terjadi. Tuhan Yesus bilang kepada pohon ini, kering kamu. Baru pergi pulang murid-muridnya kaget. Pohon yang tadi pagi Tuhan Yesus bilang kering benar sekarang. Makanya Tuhan Yesus berkata kalau kamu percaya, kau punya iman. Sebesar biji sesawi saja kamu katakan kepada gunung ini pindah, gunung ini pindah. Saudara yang dikasih Tuhan, kita itu diberikan, dikembalikan, mungkin pakai istilahnya, kepada kemuliaan yang hilang akibat dosa. Kalau kita masuk pada proses pertama, kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Melewati proses, kadang-kadang kita gak enak, tapi sampai pada satu titik, di mana apa yang kita mulai kerjakan, kita melihat kuasa dan otoritas Tuhan itu terjadi melalui hidup kita. Saudara, ketika Yusuf, kita tahu kisah Yusuf. Saudara-saudaranya iri hati. Yusuf punya mimpi, mimpinya besar. Sesuatu yang dahsyat Tuhan harus siapkan besar. Dia sampaikan, semua orang ketawain, diejek, malah dimarahin, dimusuhi.
Akhirnya dia sama saudara-saudara sendiri dibuang ke dalam sumur. Lalu dijual sebagai budak ke Mesir. Sampai di Mesir, dia jadi budak di rumahnya Potifar. Tapi saudara, dia difitnah. Difitnah oleh istri Potifar sampai dia dimasukkan penjara. Seolah-olah proses Tuhan tuh nggak berhenti ya. Padang gurun demi padang gurun. Bahkan masuk dalam penjara seperti dilumuri dengan mur. Itu dialami. Nggak enak. Tapi perhatikan, lewati itu Yusuf, dia menjaga hidupnya. Dia menjaga hidupnya tetap di hadapan Tuhan. Dia jaga integritasnya dari setiap cobaan. Digoda oleh istri Potifar, dia tetap jaga integritasnya. Dia mau hidup kudus. Di penjara pun, dia menjadi orang terbaik yang sangat dipercaya oleh kepala penjara. Mana ada penjara sampai mempercayakan kunci dan pengawalan terhadap penjara yang lain sama narapidana juga. Kalau enggak orang itu dipercaya. Dan selama di penjara, dia punya banyak waktu untuk belajar, menganalisa sesuatu dan semua. Saya percaya itu adalah proses yang disiapkan untuk kemuliaan yang besar. Dari mana dia beroleh hikmat yang besar? Dari mana dia beroleh? Dari Tuhan. Dari waktu-waktu dia banyak dengan Tuhan, mempelajari Taurat Tuhan. Mungkin ada juga zaman dulu itu saya nggak tahu bagaimana buku-buku pelajaran. Saudara, saya melihat proses itu dilewati dengan taat. Tapi pada harinya, boom. Kita tahu kisahnya. Dalam satu hari, dari narapidana, berubah jadi Perdana Menteri di Israel. Di Mesir. Saudara, kalau Tuhan mau balikan, gak pernah kepikir. Daniel, salah satu contoh. Daniel bersama-sama dengan anak-anak muda yang lain melewati masa yang sukar. Ketika ditangkap mungkin keluarganya dibunuh, mereka diseret, dibawa dalam pembuangan ke Babilonia. Saudara kalau pernah lihat film-film zaman dulu yang menggambarkan budak-budak ditangkap, itu gak enak saudara. Emangnya kayak sekarang naik truk gitu aja. Enggak saudara, zaman dulu diseret, diikat. Jadi saudara itu masa yang gak enak. Dalam pembuangan sampai di sana. Akhirnya ditemukan, ini anak-anak ini pinter nih. Dipilihlah Daniel, Sadrah, Mesa dan Abednego. Lalu kemudian mereka ikut training, dilatih. Di tempat pelatihan untuk orang-orang cerdas cendekiawan. Dari berbagai bangsa-bangsa jarahan daripada Babilonia. Dipilih orang-orang muda yang akan dilatih nanti memimpin wilayah-wilayah. Menjadi bupati-bupati pada masa kemudian. Hebat ini Nebukadnezar. Dilatih, dididik dengan caranya Babel. Termasuk Daniel, Sadrah, Mesa, Abednego melewati proses. Tapi Daniel, Sadrah, Mesa, Abednego berketetapan tidak menajiskan dirinya. Itu komitmen. Itulah keserupaan dengan Kristus. Di mana kita berada kita punya komitmen untuk tetap hidup kudus. Dan ketika mereka lakukan itu, mereka justru diangkat Tuhan. Daniel itu begitu istimewa. Kenapa? Karena dia dikatakan, dia tiap hari, menghadap ke Yerusalem di sotoh rumahnya. Dia berdoa dan menyembah kepada Allahnya 3 kali sehari seperti yang biasa dilakukan. Itu komitmen. Saudara mau hidup rohanimu wangi? Amin. Tiap hari banyak menyembah Tuhan. Banyak di hadirat Tuhan. Wangi saya percaya. Hidup rohanimu akan wangi. Orang akan lihat dia spesial. Di mana saudara ada di kantor, di tempat kerja, tempat bisnis. Orang yang ketemu saudara, orang yang deal sama saudara. Pasti melihat perbedaan. Beda nih orang. Kenapa? Karena hidup rohanimu wangi. Gak heran orang demikian itu dimanapun dapat favor. Esther di sana dapat favor. Daniel dapat favor.
Saya belakangan ini karena saya mempelajari lagi kitab Daniel, saya baru menemukan ini orang istimewa banget. Mungkin kita banyak tidak terlalu memperhatikan, tapi di antara tokoh-tokoh yang disebut nabi, padahal dia bukan nabi, pelayanannya bukan seorang nabi, tapi kitabnya disebut kitab Nabi Daniel. Oke, gak apa-apa. Tapi Daniel ini dia di marketplace, dia kerja. Dia diangkat jadi penasehat raja. Jadi orang kunci. Dari sedikit orang kepercayaan di bawah seorang raja yang berkuasa. Dimulai dari Raja Nebukadnezar. Terus dia tetap di posisi puncak sebagai orang kepercayaan selama 6 raja berturut-turut. Gak ada yang lain kayak ini. Dari Nebukadnezar turun anaknya, akhirnya dialihkan kerajaan Media Persia. Ada Raja Darius, raja yang lain lagi, Raja Artasasta. Lalu turun lagi sampai kepada Raja Kores, Raja Persia yang terakhir. Dia masih memimpin. Saudara, dulu ada nubuatan dari Yeremia, Yesaya. Bahwa bangsa ini dalam 70 tahun akan dipulihkan. Dalam 70 tahun mereka akan kembali ke Yerusalem dan membangun kembali bait Allah. Sudah tahu? Itu ketika Raja Kores menuliskan dekret ketetapan. Untuk dibangunnya kembali rumah bagi Tuhan di Yerusalem. Raja Kores ini raja yang terakhir di mana Daniel mengabdi. Saudara, saya sangat yakin salah satu orang kunci walaupun gak ditulis di Alkitab. Yang berpengaruh kepada izin dibangunnya kembali bait Allah di Yerusalem. Dan izin memulangkan sebagian besar bangsa Israel itu kembali ke tanah perjanjian. Itu karena ada seorang di istana yang bernama Daniel. Mana mungkin ujuk-ujuk Raja Kores bisa nulis itu. Ada seorang berpengaruh. Dan benar Tuhan yang bekerja sehingga nubuatan 70 tahun itu digenapi. Jadi waktu Daniel itu terima nubuatan itu dan bicara pada Kores. Bayangkan itu 70 years. Dia dari masih muda dibuang ke pembuangan Babel. Berarti sampai itu umurnya udah berapa? Hampir cepek mungkin. Saya mau katakan ini orang hebat. Maka dibilang Daniel itu punya the excellent spirit. Spirit of excellence. Ini orang yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Punya komitmen. Hidup rohaninya luar biasa. Mereka dipakai to take dominion. Memerintah. Yusuf melewati proses panjang, dia bangkit dan dia memerintah, dia punya dominion. Saya percaya setiap saudara di tempat kau ditempatkan, apa yang kau doakan terjadi dalam nama Yesus. Kalau saudara tahu, I am in the right place. Saya ada di tempat di mana Tuhan utus saya ada di sini. Saya kerja di perusahaan ini. Saya jadi aparatur sipil negara di sini. Saya bekerja sebagai profesional. Saya jadi dokter. Saya businessman. Saya usaha dagang. Saya buka toko. Saya kreatif. Sekarang anak-anak muda jadi content creator. Saya mungkin saudara kerja dalam bidang profesi masing-masing. Ya, ada yang usaha makanan. Ada yang usaha bidang fashion, kecantikan, macam-macam saudara punya usaha. Kalau saudara tahu, saudara ada di situ karena Tuhan sudah mengaturnya. Saya mau beritahu, gunakan otoritas saudara. Amin. Ada kuasa melalui setiap perkataan. Tiap kali saudara datang ke tempat saudara, ke kantor saudara, mulailah take dominion dalam nama Yesus. Biar kerajaan Allah boleh memerintah di tempat ini. Dalam nama Yesus, biar kuasa Tuhan dinyatakan di sini. Dalam nama Yesus, aku akan berhasil. Dalam nama Yesus, akan ada pelipat gandaan dalam pekerjaan. Take dominion, itu sudah disiapkan Allah sebelumnya, dari kitab Kejadian. Hal yang kedua, apa yang dipersiapkan Tuhan untuk saudara kerjakan pekerjaan yang baik ini? Tuhan Yesus sesudah dicobai di padang gurun, maka pekerjaan pertama yang dilakukan Tuhan Yesus apa? Dia tidak ke Yerusalem, tapi dia pergi ke utara Israel, ke daerah Danau Galilea. Lalu dia berjalan, dia tahu tugasnya pertama adalah cari murid. Lalu kemudian
Tuhan Yesus di pinggir pantai ketemu dengan Simon yang kemudian disebut Petrus bersama dengan saudaranya Andreas. Lalu kemudian Tuhan Yesus datang kepada Simon Andreas dan berkata dengan otoritas, mari ikutlah aku. Ini yang kita baca dalam Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Katakan sama-sama, penjala manusia. Saya percaya pekerjaan baik yang disediakan Allah sebelumnya yang Tuhan Yesus sudah tetapkan untuk kita semua sebagai murid-murid Tuhan Yesus adalah sebagai penjala manusia. Apa itu? Memenangkan jiwa bagi Kristus. Simon yang tadinya emosinya memahami, Simon itu artinya seperti buluh yang ditiupkan angin. Dia diubah menjadi Petrus. Petrus artinya batu karang yang teguh. Dia menjadi pemimpin gereja, membangun gereja sejak pertama. Dia memberi inspirasi kepada murid-murid yang lain dengan tanda-tanda dan mujizat. Petrus menjadi pemimpin gereja. Dia menuai banyak jiwa. Petrus dikatakan dia berjalan bayangannya aja orang sakit sembuh. Petrus mengadakan tanda-tanda ajaib. Petrus membangun gereja Tuhan. Paulus melewati proses yang tidak enak. Dari pembunuh orang Kristen. Dia ditangkap Tuhan. Diproses sempat dia buta. Sampai dia dipulihkan. Dan dia mengalami banyak proses hidupnya. Tapi dia adalah salah satu rasul terbesar. Yang memenangkan seluruh Asia. Yang dipakai Tuhan membawa Injil sampai ke Eropa dan Asia. Proses yang sama dilewati. Dan di mana dia berada, dia jadi pemenang jiwa. Saudara, di mana saudara ditempatkan Tuhan, mari ingat, ada pekerjaan baik yang disiapkan Tuhan buat kita. Di tempat di mana saudara berada, saudara tahu Tuhan punya tujuan. Di sini aku akan menjala jiwa. Bilang sama-sama saya, di tempat saya akan menjala jiwa. Itu pekerjaan baik yang disiapkan Tuhan. Kalau saudara mau tahu pekerjaan baik apa, mari lihat tandanya. Oke, saya diberikan otoritas Tuhan di sini. Dalam nama Yesus, saudara mulai berdoa. Kedua, Tuhan akan buka kesempatan engkau untuk menjangkau orang-orang. Dengan berbagai cara, mungkin di kantor, mungkin di kampus, atau dengan fasilitas apa, atau dengan kesempatan bisa keliling kunjungan kemana-kemana, ketemu orang, bersosialisasi dengan banyak orang. Di situ sudah mau cerita tentang Tuhan Yesus. Saudara, setiap orang yang diciptakan dalam Kristus Yesus pasti akan menemukan pekerjaan baik ini yang disiapkan Tuhan sebelumnya buat saudara. Di situ yang pertama saudara take over the dominion. Yang kedua, saudara akan menjala jiwa di sana. So akan ketemu orang-orang yang saudara bawa kenal Tuhan Yesus. Tapi ada yang ketiga. Ayo, ini cirinya pekerjaan baik yang disediakan Tuhan. Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Ini Tuhan berkata kepada Abraham. Janji Tuhan sampai kemudian. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi apa? Berkat. Ayat 3 baca sama-sama dengan keras. 3, 4. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara dengar, hal yang ketiga, pekerjaan baik yang disiapkan Tuhan kepadamu, pasti punya tanda ini. Di situ engkau akan diberkati. Engkau akan diberkati untuk menjadi berkat. Saudara, Abraham, itu salah satu contoh, dia diberkati. Dia waktu pilih lahan, dia dapatnya padang gurun. Tapi orang yang diberkati Tuhan, dia bisa ubah padang gurun menjadi tempat yang menghasilkan buah-buahan yang luar biasa. Saudara, bangsa Israel bangsa pilihan Tuhan. Tahukah saudara, negara sekecil itu, kalau musim dingin, negara itu termasuk ekspor buah-buahan terbesar ke Eropa. Saudara, negara kecil, di tengah padang gurun. Tapi menjadi pengekspor buah-buahan terbaik selama musim dingin ke Eropa. Karena Eropa gak ada hasil musim dingin. Buahnya dikirim dari Israel. Pengekspor terbesar.
Mungkin yang lain ya itu mungkin dari Amerika Selatan atau dari Afrika. Tapi mari bayangkan sebuah negara kecil bisa merubah padang gurun jadi kebun buah-buahan. Itu karena berkat. Itu berkat Abraham. Sampai anak cucunya. Saudara, saya sangat yakin. Salah satu tanda di mana Tuhan mau pakai saudara. Dalam pekerjaan baik itu. Di tempat di mana engkau membuka usahamu. Melakukan pekerjaanmu. Ditempatkan dalam tugasmu. Di situ saudara berdoa dengan otoritas, take over the dominion, ambil kuasa atas kuasa-kuasa kegelapan. Saudara mulai perangi sebab tempat itu mau diberkati. Jadi saudara harus ambil alih dulu otoritas itu. Doakan tempat di mana mungkin itu mungkin perusahaan punyanya siapa, saudara kerja di situ. Ayo, karena di mana engkau berada, engkau mau diberkati Tuhan di situ. Kalau tempat kita berada, kemudian jadi rugi, jadi bangkrut, yang rugi kita juga. Karena itu anak Tuhan kalau kerja di satu tempat, jangan langsung nuntut gajinya naik. Enggak, doain dulu perusahaan itu. Amin. Supaya perusahaan itu diberkati. Doain pimpinan, doain orang di atas saudara. Supaya company diberkati, kita juga diberkati. Engkau diberkati untuk jadi berkat. Saudara, saya berdoa, hari ini sudah tangkap pesan ini. Mulai take over dominion, satu. Tapi yang kedua, engkau lakukan itu, engkau ada di situ harus ingat. Saya ada di sini dalam rencananya Tuhan. Supaya di tempat ini saya memenangkan jiwa bagi Tuhan. Tapi yang ketiga, ini tandanya. Engkau akan diberkati Tuhan. Biasanya kalau berkat aminnya lebih keras dari ini. Engkau akan diberkati Tuhan. Lihat kanan kiri dengan senyum bilang, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kalau ada ngomong berkat jangan ragu saudara. Tapi percaya dulu motivasinya seperti ini. Engkau diberkati untuk menjadi berkat. Katakan amin. Engkau diberkati untuk jadi berkat. Saya percaya anak-anak Tuhan yang sudah diproses, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kalau sudah diberkati pasti pandangan saudara beda. Kalau kau diberkati, saudara memanfaatkan, melakukan simpanan, investasi, semua. Tapi saudara kan tahu harus ada part ini. Ya, daripada untuk menikmati diri sendiri, pasti saudara mulai bayangkan. Ya ini harus jadi berkat. Saudara mengembalikan persepuluhan, engkau pasti makin diberkati Tuhan. Lalu waktu engkau diberkati untuk jadi berkat. Saudara, kalau saudara memberkati orang-orang lain, memberkati pekerjaan Tuhan, percayalah yang berhutang sama saudara itu Tuhan. Dan Tuhan gak mau berhutang. Pasti segera dia akan balaskan. Tapi sama Tuhan tuh jangan dagang. Tuhan, saya udah ngasih cepek ya Tuhan. Tuhan mesti balikin saya ceban. Kan katanya 100 kali Tuhan. Gak boleh. Sama Tuhan nabur. Saudara, saya membiasakan diri saya sejak dulu. Kalau saya diberkati, pasti saya tahu ini ada maksud Tuhan untuk berkati orang. Saya udah menikmati, saya bukan orang yang kaya punya simpanan meninggal. Tapi tiap kali datang satu berkat saya tahu ini pasti ada maksud Tuhan. Pasti untuk ini, iya. Pasti saya diberkati untuk maksud. Gak pernah diberkati, supaya gua kaya, gua simpan musik ini, enggak. Dan itu saya lakukan terus. Memberkati. Orang yang diberkati kadang gak tahu. Orang yang diberkati juga gak perlu tahu kalau itu dari saya, gak perlu. Tapi itu berkati, saya mau beritahu saudara, itu Tuhan tuh bawa terus naik. Saya gak pernah bayangkan. Dulu kalau memberikan perpuluhan dalam kesetiaan cuma nilainya kecil. Tapi terus dibawa Tuhan naik. Tapi justru semakin besar, saya harus jadi berkat lebih besar lagi. Kadang-kadang udah gak mikir-mikir. Seringkali istri saya juga suka ingatkan, ini kita mesti bantu si ini. Tapi dari mana? Tiba-tiba berkatnya datang. Begitu berkat itu datang, kita udah tahu ini bukan buat kita nih. Ini karena kita suruh berkati dia. Keluarga ini harus kehilangan rumahnya, harus gini. Dia mesti cari tempat, bagaimana? Iya Tuhan kasih tempat. Tiba-tiba kami diberkati. Oh iya benar,
Ini tuh berkati dia, cariin tempat buat dia. Dan biasanya orang bilang, Pak, gak apa-apa Pak, nanti kami ganti. Jangan. Kalau memberi itu jangan memiutangi orang, jangan. Ini Pak Wheeler khotbahnya kok jadi berat nih ya. Saya nggak maksud khotbah ini sebenarnya tadi. Tadi tiba-tiba Roh Kudus tuh bawa saya untuk ini. Kalau saudara mau lihat pekerjaan baik yang disiapkan Tuhan, hidupmu harus jadi berkat. Konsep saudara mesti bukan konsep gimana gue jadi kaya. Gimana gue dalam setahun punya simpenan berapa M gitu. Enggak, percayalah itu dititipkan Tuhan untuk tujuan ilahi. Dan engkau lakukan, lihat Tuhan akan bawa saudara terus naik. Tapi kalau untuk diri sendiri, lihatlah pelan-pelan goncang. Pekerjaan baik yang disiapkan Tuhan punya 3 ciri. Di situ saudara memerintah secara rohani, punya otoritas, dipakai jadi berkat. Kedua, pertama berkat rohani. Kedua, kita bisa memenangkan jiwa di situ. Dan yang ketiga, kita menjadi berkat secara fisik, finansial, pertolongan. Mungkin saudara dikembangkan Tuhan untuk membangun sekolah, diberkati sedemikian bangun. Kayaknya saya mau bangun sekolah untuk orang-orang yang susah. Saya nggak mau kenakan biaya. Anak-anak ini disubsidi. Atau saudara sejak muda, saudara ini buat siapa ya? Saya mau sekolahin anak-anak, cari anak asuh. Ada seorang jemaat saya masih remaja terus jadi guru sekolah minggu. Tapi waktu layani, wah luar biasa saudara. Saya melihat ketaatan dia, masih kecil, masih remaja, belum menikah. Tapi udah punya anak asuh 12. Dari berkat yang dia terima, dari tabungan dari orang tuanya, semua disama, orang tuanya kaya. Dia terima, dia gak nikmati. Dia tahu ada banyak anak-anak kecil yang butuh pertolongan. Dia cari, begitu dia tahu ada program anak asuh. Sebulan dia bisa support 10 orang, 6 orang anak-anak untuk bisa sekolah. Dia bilang, oh cukup nih. Dia punya uang jajan, dia punya tabungan cukup setiap bulannya. Dia kirim. Dia bilang, Pastor saya udah punya 12 anak asuh. Padahal dia sendiri belum lulus sekolah. Sekarang masih kuliah. Tapi saya percaya yang seperti ini nih, ini disayang Tuhan, lakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah. Saudara, saya hari-hari ditaruh Tuhan, kita anak-anak Tuhan harus memerintah di bumi dengan otoritas rohani. Jangan takut, Tuhan berikan kuasa dalam mulut bibir ini. Katakan, aku ada untuk jadi berkat. Aku ada untuk jadi berkat. Mari bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan sungguh hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita tundukkan kepala, saya mau berdoa buat saudara. Mari masing-masing dengan Tuhan, bayangkan tempat di mana engkau berada, bekerja, tinggal, di mana engkau beraktivitas, melakukan profesi atau pekerjaan saudara. Saya percaya Tuhan tidak pernah kebetulan menempatkan saudara di situ. Kita sepakat mau melakukan pekerjaan baik yang disediakan Tuhan. Dimanapun itu, mari yang pertama sepakat dengan saya. Mari take over the dominion, ambil alih kekuasaan secara rohani atas setiap area tempat di mana kita berada. Mari saja kita berdoa dalam nama Yesus. Oh rabasyak, ini sudah berbahasa roh. Oh ralabasakara labatakara labaya rabaya. Mari sama-sama kita lepaskan berkat untuk tempat di mana saudara berada, usaha sudah ada. Ucapkan itu. Aku patahkan setiap kutuk
Aku hancurkan setiap kutuk atas tempat-tempat usaha anak-anak-mu, atas tempat-tempat usaha anak-anak. Aku patahkan setiap kutuk. Oh rabasakara labalabalabalabalabalabalabalabal. Aku patahkan setiap kutuk yang menghalangi berkat Tuhan buat anak-anaknya. Dalam nama Yesus. Oh rabasandara laba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 l. Tuhan, aku percaya dalam nama Yesus ada breakthrough di kantor-kantor, di tempat-tempat mereka bekerja, di toko-toko, di tempat mereka membuka usaha. Kami akan melihat segala kutuk dipatahkan, sakit penyakit dilenyapkan, segala kegagalan kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya ada breakthrough terjadi dalam bulan ini, di bulan November, Desember, sampai dengan akhir tahun. Kalau ada saudara yang di tempat pekerjaanmu ada satu target deadline sampai akhir tahun ini, di mana kau merasa belum terjangkau, sekarang katakan dengan iman, dalam nama Yesus, take dominion, ambil alih otoritas itu. Aku percaya dalam nama Yesus, pintu berkat terbuka bagiku. Pintu itu terbuka bagiku. Segala kutuk dipatahkan dalam nama Yesus. Sekarang berdoa, Tuhan pakai kami melakukan pekerjaan baik. Dengan tanda yang kedua, di tempat di mana kami ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Pakai kami menjadi penjala jiwa. Pakai kami mendoakan karyawan kami, mendoakan rekan-rekan kerja kami, mendoakan bahkan atasan, orang-orang di seputar lingkungan kami, supaya mereka mengenal Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan. Mari doa. Ya Tuhan, pakai saya. Pakai saya. Seperti Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid-Mu, pakai aku jadi penjala manusia. Pakai aku Tuhan, terima kasih. Sekarang yang ketiga, suruh buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Buka. Dengan iman, percaya, tingkap-tingkap langit dicurahkan. Berkat Tuhan mengalir. Bahkan kelimpahan dari seberang laut dan kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir ke dalam rumah Tuhan. Akan mengalir ke dalam ribaan anak-anak Tuhan. Mereka diberkati untuk menjadi berkat. Saudara dengan iman katakan, berkati aku Tuhan, supaya aku jadi berkat. Berkati hidupku, berkati keluargaku, supaya aku jadi berkat. Supaya aku memberkati orang lebih banyak lagi. Pakai hidupku ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai kami melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Dalam nama Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama